Kalau kita suka nyolatin jenazahnya saudara kita semua muslim, nanti kita juga akan mati banyak orang yang nyolati. Biasanya begitu, Pak. Kita suka mendoakan orang-orang yang meninggal, nanti kita mati banyak juga orang yang mendoakan kita. Karena kalau kita sudah mati itu yang paling dibutuhkan hanya doa, Pak Widodo, nggak ada yang lain, ya kan? Ya, seperti itu. Maka kata Nabi, kalau ada jenazah orang beriman tidak mempersekutukan Allah waktu hidupnya, ya. Kemudian disolati oleh 40 orang beriman yang sama-sama tidak mempersekutukan Allah, tidak musyrik. Katanya Rasulullah, pasti dosa-dosanya diampuni. Saya sering ke Kapan dari sini ke Kalimantan, dari sini ke Masalembu. Banyak orang nggak sholat haji loh, Pak, nggak sholat. Berapa kali tuh nggak sholat ini? Saya kata, sampean kok nggak sholat tadi? Saya perhatikan begini. Nah, apa jawabnya? Saya nggak hafal niatnya. Niatnya saya usolli fardhu duri kasron majmu'an ilal asri jam'an taqdiman mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillah. Waduh, Allah kok dituturi. Ya, seperti itu. Ya, makanya begini kita harus paham, karena nanti orang karena nggak paham akhirnya berani meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat satu kali saja, Pak Imam, satu kali saja kita meninggalkan, dosanya besar, Pak. Dosa besar itu. Dan nanti harus diganti di akhirat. Ya, diganti. Cuman air wudhu yang dipakai berwudhu itu sudah dipanaskan selama 15 tahun nggak diangkat, dan dipaksa kita berwudhu itu ya gara-gara berani meninggalkan sholat. Kalau sajadahnya kita di dunia kayak gini lembut gini, besok sajadahnya diganti pakai besi koyok parut tajamnya, ini mendidih otaknya itu ya. Itu kalau kita kaji di dalam hadis-hadis Nabi tentang orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, berat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Juga Allah tetap mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita nilai dengan harga apapun, yaitu nikmatul imani wal islam, nikmat keimanan dan keislaman. Demikian juga nikmat sehat, baik secara jasmania maupun secara rohania kita. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam hari ini kita akan membahas suatu pokok bahasan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, yaitu tentang pembagian jenis sholat dan klasifikasinya. Ya, ini banyak persoalan yang timbul dalam masalah ini. Jadi pembagian jenis sholat dan klasifikasinya.
Satu ya. Pembagian jenis salat dan klasifikasinya. Kita sudah paham benar bahwa sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sholat wajib itu disebut juga dengan sholat fardu. Ya. Sholat fardu nanti dibagi lagi. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, selain sholat fardu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu nanti dibagi lagi macam-macam. Jadi kalau kita gambar kayak gini. Jadi sholat ya. Nanti sholat ya. Ini kalau kita berikan skema kayak gini. Ya. Skemanya ya. Sholat itu terdiri dari sholat fardu. Ya. Lawan dari sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Ada yang bilangnya sunnah, ada yang bilangnya sunat. Ya terserah. Sholat sunnah. Ya. Atau sholat fardu disebut juga sholat wajib. Ya. Sholat fardu atau sholat wajib dibagi lagi menjadi dua. Dibagi dua. Fardu kifayah sama fardu ain. Ini. Kifayah. Ya ini kifayah. Ya. Fardu ain ya. Nanti tak jelaskan. Terus sholat sunat ini dibagi dua juga. Ada namanya sunat rawatib, sholat sunat rawatib. Ya, ini. Ada sholat sunat nawafil, ya, sholat sunat nawafil. Nah, ini supaya kita nanti bisa beda-bedakan. Sholat sunat nawafil nanti di sini dibagi lagi. Ada yang bersebab, ya, kita sholat sunat itu kan ada sebabnya. Ada yang tanpa sebab, ya ini bersebab. Ada yang tanpa sebab. Contohnya kita sholat hajat. Kenapa kita sholat hajat? Ya karena ingin hajatnya kabulkan. Ya, sholat hajat. Ya itu. Sholat tahiyat masjid. Ketika kita masuk masjid, kenapa kita sholat tahiyat masjid? Ya karena kita masjid. Kalau nggak masuk masjid nggak ya itu ada ya. Jadi itu ya. Jadi coba perhatikan sini ya. Jadi ini klasifikasi itu artinya pembagian itu urutannya. Jadi secara umum sholat itu dibagi dua. Ada sholat fardu, disebut juga sholat wajib. Ada sholat sunnah. Sholat fardu ini dibagi lagi, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Contohnya sholat fardu kifayah itu sholat jenazah yang kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, fardu kifayah itu kalau ada sudah sebahagian umat Islam melaksanakan, ya, sholat fardu itu sebahagian. Maka yang lainnya sudah ya dosanya gugur sudah, tidak berdosa lagi. Ini soal dia. Kalau ada sebahagian.
Tapi kalau tidak ada yang sholat jenazah misalnya, maka orang sak kampung itu, kalau ini isinya masjid ini, katakan sak RW 7 berdosa semua. Karena itu namanya kifayah. Kalau fardu ain itu sholat fardu yang masing-masing personal wajib kita laksanakan. Jadi ini ada keterwakilan di sini. Kalau sudah sebagian orang Islam melaksanakan itu, yang lainnya sudah gugur. Ya, keterwakilan. Kalau tidak sama sekali, ya tetap berdosa seluruhnya. Tapi kalau fardu ain, ya tidak bisa diwakil-wakilkan, harus ya sendiri-sendiri. Paham ya? Ya, gitu. Ya, jadi sholat itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Sholat Jumat itu masuk apa? Sholat Jumat fardu ain. Ya, fardu ain itu sholat wajib ya, nggak boleh. Oh, aku nggak sholat Jumat soalnya Pak Iman sudah sholat, aku tak apa namanya? Apa istilahnya? Nitip, nggak bisa. Kalau fardu kifayah ini boleh. Ya. Tapi walaupun sholat jenazah itu fardu kifayah, kita nggak mau, aku nggak usah ikut sholat. Tetap kalau yang paling baik itu kita ikut sholat. Kenapa? Karena kita sering ikut nyolatin jenazah, ya. Nanti pada saat kita mati, insya Allah Allah juga akan menggerakkan hatinya orang-orang yang itu akan ikut menyolat. Biasanya begitu. Contohnya kayak gini. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita baik waktu hidupnya walaupun waktu mati, kita selalu berbuat baik. Nanti anak cucu kita juga begitu, nanti akan berbuat baik. Tapi kalau kita suka nyepelekan orang tua, suka berbuat dosa kepada orang tua, awas anak-anak kita juga nanti akan seperti itu. Kalau kita suka nyolatin jenazahnya saudara kita semua muslim, nanti kita juga akan mati banyak orang yang nyolati. Biasanya begitu. Kita suka mendoakan orang-orang yang meninggal, nanti kita mati banyak juga orang yang mendoakan kita. Karena kalau kita sudah mati itu yang paling dibutuhkan hanya doa, Pak Widodo, nggak ada yang lain, ya kan? Ya, seperti itu. Maka kata Nabi, kalau ada jenazah orang beriman tidak mempersekutukan Allah waktu hidupnya, ya. Kemudian disolati oleh 40 orang beriman yang sama-sama tidak mempersekutukan Allah, tidak musyrik. Katanya Rasulullah, pasti dosa-dosanya diampuni. Ya, makanya kalau sedapat mungkin kalau ada orang mati itu cukupkan jumlahnya 40. Tapi misalnya di rumah angel ya Pak Oto ya. Di rumah angel. Apalagi rumahnya sempit. Ya, rumahnya sempit. Kalau dibawa ke masjid, iya. Cuman persoalannya kalau nggak pernah ke masjid atau hidupnya, kira-kira nggak sungkan tadi sholat. Yang meninggalnya nggak sungkan. Yang mensukannya sudah nggak tahu. Itu loh, anunya itu loh. Iya, keluarganya. Iya. Tetangganya tahu Bang. Iya. Seperti yang laki. Ya, cuman kita kalau ada begitu ya nggak boleh juga nolak. Misalnya kita pengen sholat, saya kan orang beriman juga. Sama dengan gini. Ada orang meninggal, kita diundang apa Pak Woto? Tahlilan ke rumahnya. Orang ini nggak pernah ke masjid, jangan menatakan, wah nggak mau tahlil, apa nggak tonong, jangan ya kita itu urusannya sendiri, kita berbuat baik aja. Ya masih baik. Ya. Insya Allah tidak ya. Seperti itu ya Pak ya. Jangan balas dendam. Jadi pengertiannya begini yang saya tahu. Iya. Alah, dia sendiri aja enggak taat. Iya. Kita doakan dia sendiri tidak mau berdoa kepada Allah. Iya, mestinya memang begitu, mestinya. Tapi kita ya istilahnya, iya sepertinya. Iya, udahlah kita istilahnya kan, kalau taruhlah itu dikatakan sebagai adat saja ya nggak apa-apa. Yang penting kita ini itu tadi fardu itu nggak ada yang melakukan dosa semua seluruh kampung. Fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain ini tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, jadi, terus yang fardu ini nanti, jadi fardu ain ini dibagi lagi nanti. Kalau ditinjau dari kan orang itu kan ada yang senang bepergian ya. Kalau tidak bepergian itu namanya apa Pak Win? Tinggal di kampung namanya apa? Nggak senang pergi apa namanya? Mukim. Mukim itu nggak tahu lungoy kalau di kampung itu namanya. Nah, sholat fardu ain ini dibagi dua lagi, ya, ya. Ada yang sholat mukim itu kayak gini, mukim. Ada yang sholat musafir.
Ya. Nah. Jadi sholat fardu ain itu dibagi dua. Ada yang sholatnya orang yang tinggal di kampung, yang nggak pergi-pergi. Ada orang yang suka sholatnya pergi. Beda sholatnya. Kalau kita tidak pergi tinggal di kampung, kita sholatnya 5 waktu, Pak Win. 5 waktu. Tapi kalau kita pergi ke Banyuwangi, pergi ke Jember, ke Lumajang, Blitar, Madiun, Trenggalek sana ya, Ngawi, Jogja gitu ya. Yang menurut saya itu Allah memberikan keringanan kepada kita, sholatnya cuman sholat 3 waktu. Lah kok iso? Sholat musafir itu cuma 3 waktu. Kalau sholat mukim 5 waktu. Masuk duhur, sholat duhur. Masuk asar, sholat asar lagi. Masuk maghrib, sholat maghrib lagi. Masuk isya, sholat isya, subuh ya. Itu. Kalau musafir enggak, dikasih keringanan. Sholat duhur itu boleh dipasangkan dengan asar. Sholat maghrib boleh dipasangkan dengan isya. Kalau asar sama maghrib boleh? Tidak boleh. Sholat asar Pak Oto, sholat asar digabung sama sholat maghrib boleh? Bukan pasangannya. Tapi pernah terjadi Pak, saya dulu waktu saya dulu ngajar di SMP Al Hikmah di Simo. Saya dulu lama jadi ngajar di sana ya. Saya kebetulan guru agama dan guru bahasa Arab saya. Terus Mudin ya. Mudinnya itu ikut. Terus sholat asar itu sama maghrib dijamak. Sopo guru naik ya. Anehnya guru-guru itu ya namanya nggak tahu, banyak yang ikut. Aku nggak ikut. Lupa nggak ikut. Salah sampai ini tadi sholatnya. Aku terus ngomong, Pak Mudinnya, Pak, nggak boleh Pak sholat maghrib sama asar itu bukan pasangannya. Maghrib itu pasangannya isya. Nggak boleh. Boleh ya tuh boleh katanya. Ya udah, daripada kita ini orang nggak paham kan susah dipahamkan ya. Ya orang tidak paham itu kan wes mumpung aja kita orang nggak paham. Ngeyel. Makanya cari Bung Karno lebih baik menghadapi orang 1000 orang cari Bung Karno tapi orang ngerti, nggak goblok maksudnya itu ya, daripada menghadapi 1 orang tapi nggak ngerti, pekok. Angel kok dia, karena nanti karepnya sendiri. Kalau dituturi itu begini, jawab, Allah itu kan teori. Lah ya semuanya teori, Quran itu teori, hadis itu teori. Kalau gitu nggak usah beragama sampean kalau nggak mau teori. Iya, teori itu teori praktek. Ya. Yang jelek itu kalau cuma berteori tidak berpraktek itu jelek. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi kalau sholat mukim sudah biasa ya, nggak usah dibahas ya. Sholat musafir ini duhur pasangannya asar. Dan boleh kalau asarnya ditarik dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Nah ini ya kita nanti ya. Kalau asarnya duhurnya ditarik dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Kalau kita sholat maghrib kemudian kita langsung sholat isya, namanya jamak takdim. Tapi masuk waktu maghrib kita nggak sholat maghribnya nanti dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Takdim itu artinya didahulukan, takhir itu artinya diundur, diakhirkan atau diundur kalau bahasa kita. Isya pasangannya maghrib, duhur pasangannya asar. Berarti 1 waktu sholatnya 2. Ya, duhur sholatnya 2. Maghrib sholatnya 2, subuh itu sendiri-sendiri, nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Maghrib masuk 2. Hah? Maghrib masuk 2. Nggak boleh, ganjil. Yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat. Sholat maghrib jangan dikosor, cuman dijamak tok. Ya. Karena nanti kalau kita berpergian itu ada 3 macam Pak Win. Ada orang yang sholat di jamak tok. Kalau di jamak tok berarti rokaatnya, kalau duhur sama asar di jamak tok berapa rokaat? 4 hanya 4. Iya kan 4 kan? Enggak, di jamak tok itu loh, jamak tok, di jamak tok. Di jamak tok berarti 4 8 rokaat. Cuman waktunya digabung. Kalau di kosor tok, sholat duhur 2 rokaat. Nanti masuk asar 2 rokaat lagi. Kosor tok. Ada toknya ya. Yang banyak dilakukan orang itu jamak plus kosor. Ya, sholat duhur dan jamak kosor. Makanya pakai usolli panjang Pak Oto. Usolli fardhod duhri
rakaataini kasron majmu'an ilal asri jam'an taqdiman mustaqbilal kiblati. Ada panjang. Makanya banyak enggak orang sholat karena mokso ingin ngapalkan niatnya. Pakai cara Jawa aja bahasa Indonesia. Cukup kayak gini. Saya sholat duhur dan asar. Ya gitu ya, sholat duhur dan asar. Masa Allah nggak paham ya? Saya niat sholat duhur dan asar jamak kosor, gitu aja. Jamak kosor kan, jamak itu berarti dikumpulkan, kosor diringkas. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sing enak ya di dalam hati, jangan bengok-bengok. Lah iya memang dia di dalam hati. Adapun diusollikan itu untuk pelajaran menggambarkan. Kalau sudah jadi ya nggak pakai usolli ya boleh. Tapi ono sing fanatik usolli neng usolli itu kok rasanya kurang, enggak juga. Nah, saya sering ke kapan dari sini ke Kalimantan, dari sini ke Masalembu. Banyak orang nggak sholat haji loh Pak, nggak sholat berapa kali tuh nggak sholat ini. Saya kata, sampean kok nggak sholat tadi? Saya perhatikan begini. Nah, apa jawabnya? Saya nggak hafal niatnya. Niatnya saya usolli fardhu duri kasron majmu'an ilal asri jam'an taqdiman mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillah. Waduh, Allah kok dituturi. Ya, seperti itu. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya sholat mukim 5 waktu, sholat musafir 3 waktu. Kenapa kok 3 waktu? Karena duhur bisa digabung, maghrib sama isya bisa digabung. Jadi cuma 3 waktu. Ya. Nah, monggo, mungkin ada pertanyaan di seputar ini. Ya. Nanti kita anukan. Jadi sholatnya tetap sholat 5 waktu, tapi dikerjakan dalam 3 waktu ya? Ya di 3 waktu, musafir. Kerjakan 3 waktu. Iya. Tapi kalau ada orang mau sholat seperti sholat biasa nggak musafir ya boleh juga, boleh. Ya. Wong yang hukumnya mengkosor itu bukan wajib kosornya, cuman sunnah. Ya, rukso, hukumnya rukso. Kenapa rukso? Dikasih keringanan oleh Allah karena orang musafir itu pasti mengalami kesulitan Pak. Ya mabuk, ya apa, nanti cari tempat duduk bolak-balik kita itu rukso. Jadi itu pemberian Allah. Cuman kalau Pak Iman, kalau kita orang memberi sesuatu kepada kita, terus kita tolak, enak nggak? Pak Woto, saya dikasih hadiah sama Pak Woto. Saya nggak perlu Pak Woto, nggak perlu, saya ambil saja. Bisa tersinggung. Sama dengan ini, Allah memberikan keringanan kita. Aku nggak mau sholat kosor, sholat jamaah, aku tak sholat biasa saja. Iya kan menolak pemberian Allah. Berarti nggak menghargai Allah kalau begitu. Jadi mana yang terbaik? Kalau kita musafir itu sholat seperti biasa apa sholat jamaah kosor? Ya tetap yang terbaik sholat jamaah kosor. Itu kan diberikan oleh Allah. Di surat An-Nisa itu ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisa 'alaikum junahun antaqsurus sholata. Bla 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 sambungannya. Tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi ini lalu kamu mengkosor sholatmu. Mengkosor itu meringkas. Yang boleh diringkas 4 rakaat. Jadi kalau sholat maghrib sama isya jamak kosor, ya maghribnya jangan dikosor, nggak boleh karena 3 rakaat. Yang dikosor isyanya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk musafir itu kategori berapa? Apa atau jarak? Itu pendapat ulama berbeda. Saya kan Sidoarjo. Ada yang bilang tapi karena setiap hari ada 2. Ada yang tetap bertahan kepada jaraknya. Jaraknya kalau menurut Imam Syafi'i itu 80 km. Ya. Iya. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali seperti itu. Tapi kalau Imam Malik malah ini bukan ukuran panjangnya yang dihitung. Kesulitannya. Lah, Pasar Turi dengan Tanjung Lontar ini berapa kilometer kira-kira? Ada 10 kilo enggak? 12 kilo. Kalau menurut Imam Syafi'i belum boleh dikosor. Ya. Lah ya itu makanya bagaimana kalau misalnya kita dari sana macet total, belum sholat duhur ini sudah mau masuk maghrib, belum sholat asar juga. Lagi mana? Harapannya tadi kan nanti sholat di rumah, ternyata macet, mundur kena, maju kena, masa enggak sholat? Lah kalau sudah seperti itu ya dijamak, boleh dijamak.
Sebagian ulama mengatakan jamak qasar juga boleh langsung walaupun udah dekat. Jadi bukan jaraknya tapi kesulitannya. Kesulitan. Contoh lagi, orang yang bekerja di lereng-lereng gunung yang bawa jurang, ketinggalan gini, masih mikul kayu, mikul apa itu panganane, rumput itu kalau Pak, dijinjing gini-gini mikul itu bahaya nih jurang gini. Itu kata, itu mungkin nggak sampai 1 kilometer, tapi menyulitkan. Ya, itu boleh karena sulit. Cuman kalau sholat qasar itu tidak boleh kalau tidak musafir. Tapi kalau sholat jamak boleh walaupun tidak musafir. Nabi pernah di Madinah itu hujan lebat kayak sholat maghrib, hujan lebat yang kebiasaannya banjir. Setelah sholat maghrib, setelah Nabi langsung muazzinnya diqomati lagi, langsung ngerjakan sholat isya. Tapi di jamak jangan dikosor karena tidak musafir ya. Setelah itu sholat maghrib 3 rakaat, setelah selesai nggak panjang-panjang langsung qomati lagi, langsung ngambil sholat isya. Berarti sholat boleh dijamak karena alasan hujan. Sholat boleh dijamak karena alasan sakit. Sholat boleh dijamak karena alasan ada pekerjaan yang genting. Contoh. Pemadam kebakaran, api berkecamuk di Candi Lontar ini, tapi bukan Candi Lontar ini ya, Candi Lontar yang lain ya. Berkecamuk mulai dari jam 8 sampai gini belum meluas apinya ya. Pemadam kebakarannya kewalahan. Masuk waktu duhur. Nggak boleh pemadam kebakarannya. Aku tak tinggal dulu api, aku mau sholat ya enter rupanya ya kayak gitu ya. Kalau sudah begitu ya udah. Ya, karena ada pekerjaan yang genting gitu ya udah nanti sholat asarnya ditunda. Darurat. Boleh dijamak karena darurat. Contoh kedua, dokter ngoperasi pasien. Operasi berat ini mulai jam 8 sampai waktu duhur, kira-kira jam 2 baru selesai. Berarti masuk waktu duhur, nggak boleh dokternya. Pasien tak tinggal dulu ya, aku tak sholat duhur dulu nanti. Oh, mati yang seperti itu ya. Jadi karena sakit, karena hujan, karena alasan ada sesuatu yang sangat penting, ya maka sholat itu boleh dijamak. Pak, kalau hujan itu ada toleransi Pak. Kalau hujan zamannya Rasulullah itu masjidnya hanya Masjid Nabawi, nah yang lain nggak ada masjid. Iya. Itu boleh ada toleransi. Tapi kalau di Indonesia ini di sini ada masjid sana Pak, atas Iya. nggak bisa ditoleransi. Iya bisa. Ya setidaknya kan agama itu kan nggak kaku ya. Iya. Nggak kaku agama itu. Kenapa kita jadi kaku? Karena nggak paham. Seperti tadi, nggak sholat gara-gara usolli nggak hafal. Seperti kalau musafir, kita pakai kereta api. Ya. Mestinya orang yang sholat itu syarat sahnya sholat harus menghadap ke kiblat. Ini Pak Oto, menghadap kiblat. Nggak menghadap kiblat nggak sah sholatnya. Kalau mukim, ya. Kalau kita pakaiannya, celananya, tempatnya kita harus bersih, gak boleh ada najisnya. Kalau mukim, tapi kalau kita berkendaraan susah. Mungkin pipis tadi di kereta api kayak gini ya udah masa nggak sholat, gara-gara tetap sholat. Itu ada namanya as-sholatu li hurmatil wakti. Ya kita sholat itu kan menghormati waktu. Seperti itu Pak. Ya udah, misalnya tadi kita waktu sholat kereta apinya menghadap ke barat, ketepaan, menghadap ke barat. Setelah itu Allah Akbar, mau begok gini. Yang namanya mobil kereta api, udah ikuti aja. Jangan dilawan. Termasuk di kapal, di pesawat kalau kita. Jangan pesawatnya menghadap gini, muter lagi gini. Muter lagi karena mau kesini kapal. Nggak usah. Nah begitu. Ya, itu ada Quran. Aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, pasti di situ Allah tahu kan kamu. Allah tahu, kamu tahu. Enggak usah kan menghadap ke barat. Itu kalau mukim pergian ya harus menghadap kiblat. Tapi kalau sudah musafir, wes mau menghadap ke utara, ke Amerika, ke Australia, enggak ngurus, pokoknya sholat. Dia naik kereta api itu Iya. 45 jam. 45 jam. 2 malam, 3 siang. Siangnya 3 kali, malam itu di kereta api terus. Tapi setiap waktu sholat kita sholat dengan jamaah waktu dakwah. Iya. Jadi satu gerbong digunakan madhab-madhabnya ya kita. Iya. Larinya ke barat ya, Iya. ke selatan ya ke selatan. Iya seperti itu. Jadi berapa 5 waktu kali berapa 24
24 jam. Iya, iya. Karena perjalanannya jauh ya. Jauh, 45 Iya. jam, Pak. Iya. Jadi mulai New Delhi sampai Kalkuta. Ya. India Selatan itu 45 jam. Iya. Malamnya tuh kalau nggak salah 3 malam Iya. siang. Iya, iya. Itu Makanya yang begini kita harus paham, karena nanti orang karena nggak paham akhirnya berani meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat 1 kali saja Pak Imam, 1 kali saja kita meninggalkan, dosanya besar Pak. dihukumi kafir. Dosa besar itu. Dan nanti harus diganti di akhirat. Ya, diganti. Cuman air wudhu yang dipakai berwudhu itu sudah dipanaskan selama 15 tahun nggak diangkat dan dipaksa kita berwudhu itu ya. Ya gara-gara berani meninggalkan sholat. Kalau sajadahnya kita di dunia kayak gini lembut gini, besok sajadahnya diganti pakai besi koyok parut tajamnya. Ini mendidih otaknya itu ya. Itu kalau kita kaji di dalam hadis-hadis Nabi tentang orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Berat Pak. Maka saya ketika di rumah sakit hampir 1 bulan saya sakit, kakinya bengkak itu loh Pak, 1 bulan. Iya. Sholat terlentang di sini ada impusnya. Ya aku nggak bisa wudhu, ya tayamum di situ, sembarang di kasur, di tembok bisa yang apa yang saja, tayamum. Sholat terlentang, membayangkan saja sedang ruku, sedang sujud gitu ya bahaya. Mungkin rakaatnya kadang-kadang nggak sampai 4 rakaat atau 5 wes nggak ngurus, namanya orang sakit. Pokoknya tetap sholat. Meskipun kedipnya mata tidak sah. Iya betul seperti itu. Nggak bisa sholat itu tidak dikerjakan, tidak bisa. Ya. Tidak bisa berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Ya. Berbaring pun tidak bisa, ya sudah pakai sholat isyarat aja. Jadi koyok dibayangkan aja gitu. Aku sedang duduk seperti itu. Ya, pakai kedipan mata boleh. Kalau nggak bisa ya merem. Ya merem. Pokoknya jangan sampai tidak sholat. 1 kali meninggalkan sholat dosanya terlalu berat, apalagi berkali. Bayangkan dari Surabaya ke Jakarta di kereta api, mulai maghrib gak sholat, isya gak sholat, subuh gak sholat, 3 kali berturut, masya Allah. Gak bisa diganti. Kalau musafir Pak, dari sini ke sana, tapi sholat di rumah, jamak di rumah tuh. Musafir? Iya. Misalnya mau ini ke Malang, berangkatnya zuhur atau zuhur. Biasa dari. Sholat di rumah. Oh ya begini. Sampai mau berangkat ke Malang misalnya ya. Sudah masuk duhur. Ya. Takut nanti di jalan nanti nggak ketemu, nanti asarnya ke ya. Boleh dijamak itu. Boleh Pak. Karena orang yang sudah mau musafir itu boleh dijamak sholatnya. Karena sudah masuk waktu. Ya. Tapi nanti sampean berangkat belum masuk waktu. Nanti dijamak di perjalanan aja, atau nanti setelah kira-kira sampai di tempat situ. Kalau sudah sampai di sana dijamak plus dikosor. Tapi kalau sampean dari rumah nggak boleh dikosor karena belum berangkat, dijamak tok boleh. Nah, begitu tuntunannya di dalam hadis Nabi. Nggak boleh dikosor. Nggak boleh dikosor. Begitu juga sampean pulang dari Malang. Ya, pulang dari Malang, sampean tadinya nggak sholat maghrib. Nggak sholat maghrib kan masih pendek, nggak sholat maghrib, masih perjalanan. Setelah sampai di rumah kira-kira jam 9, boleh dijamak nggak sholat maghribnya tadi kan ketinggalan, boleh nggak? Boleh dijamak, boleh dikosor, boleh dikosor. Sudah nyampe rumah loh, nggak boleh. Dikosor jangan, dijamak tetap boleh. Nah, seperti itu. Ya, apalagi, monggo, apalagi, silakan. Kita mau berpergian di hari Jumat. Sudah keburu Jumatan, karena sebelum Jumat kita sudah berangkat. Perjalanan naik kendaraan umum, kalau kendaraan pribadi mungkin bisa berhenti. Iya. Ikut Jumatan. Iya. Ini kendaraan umum sifatnya. Gimana itu? Diganti Jumatnya dengan duhur? Sholat duhur. Biasa duhur berarti. Karena orang ada beberapa orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat itu. Satu apa? Tidak wajib sholat Jumat itu orang musafir, termasuk tidak diwajibkan sholat Jumat. Orang yang sakit, perempuan nggak wajib sholat Jumat itu. Meskipun ada ulama mengatakan enggak, perempuan juga wajib, tapi umumnya itu kan enggak wajib. Makanya perempuan ya rata-rata nggak sholat Jumat. Tapi ada juga masjid-masjid tertentu sholatnya ya. Jadi Pak Iwan, sakit, musafir, perempuan,
apalagi nggak wajib sholat Jumat. Jadi kalau tidak sholat Jumat tetap sholat duhur. Ya, seperti itu. Monggo, ada lagi Pak Widodo? Terus itu Mbak, kalau kita ini kan sudah kakaknya kan sudah ini ya. Terus kita ini pulang ke Solo kan sekarang sudah tidak punya kakak lagi kan. Bukan begitu di sana. Musafir maksudnya. Ya, kan itu termasuk musafir apa gimana itu? Iya, iya. Iya. Iya, yang menjadi tolok ukur itu di mana menetapnya? Jadi menetap kita kan. Iya, iya. Kependudukannya, walaupun sampean aslinya orang Solo, ya, tapi sampean kependudukannya kan selama ini di Surabaya. Berarti sampean datang ke Solo itu yang musafir. Atau sebaliknya, sampean kependudukannya di Solo, datang ke Surabaya karena ada anak keluarga. Ya tetap sampean kependudukannya di Solo. Artinya selama ini mukimnya sampean di Solo, ke Surabaya ini cuma musafir saja gitu. Tapi lama di sananya. Lama, ya. Lah tentang lamanya itu berapa lamanya sholat boleh dikosor di tempat tujuan itu? Ada yang mengatakan selama 3 hari, ada yang mengatakan selama 4 hari, ada yang mengatakan selama 1 minggu, ada yang mengatakan selama 2 minggu, ada yang mengatakan selama 1 bulan boleh ya tetap di sana. Ada yang mengatakan sampai kembali. Kalau 1 tahun di sana ya boleh, tapi ini sudah terlalu pendapat lemah. Ya. Jadi boleh selama musafir di situ, ya enggak gini. Saya pernah menjalankan Mbak itu, karena saya ini ya itu musafir itu tadi kalau sholat ya itu tadi. Iya. Duhur ya hanya 2 rakaat. Iya. Kalau waktunya asar ya saya hanya 2 rakaat. Iya Pak, jadi tadi seperti itu. Ada yang Di sana. ada yang menjadi ukuran karena perjalanan panjangnya 80 km. Ada yang karena kesulitannya. Contohnya kalau saya pernah Pak dari rumah sakit RSAL mau ke sini, terjebak di Majen Sungkono itu nggak bisa nyampe. Belum sholat belum sholat duhur sudah, sholat asar belum. Asar sama maghrib dijamakan bukan pasangannya. Ya, apa yang terjadi? Saya tayamum di mobil sambil gini. Ya alhamdulillah bukan supir. Kalau repot tuh naik supir nanti ya apa naik sholat jalannya ya. Ya itu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya itu tidak ada Allah itu menyuruh kita untuk melakukan ketaatan, bukan untuk mempersulit. Makanya kalau mengalami kesulitan dikasih jalan. Contohnya poso Pak, poso kalau kita sakit bepergian, boleh nggak berbuka di siang Ramadan? Boleh. Tapi caranya diganti setelah Ramadan. Kan ayatnya wa in kuntum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor, itulah ayatnya Al-Baqarah 184. Apabila kamu sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan tetapi kamu dalam keadaan sakit atau kamu menempuh perjalanan yang panjang karena kamu enggak kuat melaksanakan puasa, boleh kamu berbuka. Caranya fa iddatum min ayyamin ukhor, diganti nanti sesudah hari bulan puasa, boleh. Haji, ya. Haji misalnya di sana itu meninggalkan wajib haji. Wajib haji itu kayak nggak bermalam di Musdalifah, ya. Nggak melempar jumroh, itu kan wajib haji. Ya, kalau fardunya haji beda Pak. Kalau dalam haji itu fardu dengan wajib itu berbeda. Maka boleh kita diganti, bayar dam namanya. Beli kambing di sana itu disembelih. Iya. Itu disembelih karena melanggar tata tertib haji ya, dilanggar. Ada larangan-larangan haji langgar ya. Kena denda namanya. Tapi banyak yang terjadi Pak, karena orang sudah tua sehingga dia tidak bisa barang jumroh, beli orang untuk Diwakilkan. Iya itu bisa. Bisa diwakilkan. bawa berapa orang. Iya, bisa diwakilkan itu ya. Tapi harus bayar dam. Iya, Bayar dam. Bayar dam harus membeli seekor kambing, dibeli di sana disedekahkan. Lah nek duitnya wis entek. Ya, poso. Berpuasa 3 hari selama di sana di Mekah. 7 hari nanti kalau sampai ke Indonesia. Itu di Quran dijelaskan seperti itu. Ada ya. Karena manusia itu kan, yang namanya manusia kita ini kan makhluk yang tidak ada yang sempurna, banyak kelebihan, banyak kekurangan. Ketika kita melakukan ya karena tidak mampu, karena kekurangan, maka ada jalan lain. Ya Allah, saking pemaafnya Allah gitu ya. Terus ada kejadian Pak. Silakan lagi. Haji di antara grup kami, teman kami, ini tangan lancang. Saat itu kan waktu pakaian ihram. Nah. Kan nggak boleh pakai kopi. Iya. Pakai baju.
Ana kopi yang nganggur itu diambil sampai dipasangkan. Ya sing dipasangkan kan itu kena dam. Iya, iya. Iya. Ya rada. Iya. Kalau pelanggaran itu ada dua, Pak Woto. Pelanggaran kecil itu bayar dam atau berpuasa. Tapi kalau pelanggaran berat, masih dalam keadaan ihram tiba-tiba melakukan hubungan suami istri. Oh ini haja. Itu hajinya rusak, batal hajinya, tidak terima. Besok harus diulangi tahun depan lagi haji. Halal ya. Padahal halal, tapi ihram. Iya, belum cukur itu loh Pak, masih dalam ihram haji, belum tahallul melakukan hubungan. Itu namanya pelanggaran berat. Tidak cukup hanya bayar nyembelih kambing disedekahkan, nggak cukup seperti itu. Nah ini kemudahan. Makanya kalau kita paham belajar itu nggak ada yang sulit, ya Pak Iman ya. Kalau kita tahu belajar nggak ada yang sulit. Ya. Seperti pernah saya naik kereta api dari Jakarta ke sini. Oh kereta apinya ada tempat duduknya, mau berdiri. Berdiri Pak, mau berdiri kereta api banyak orang berhadapan-hadapan. Saya bilang, ya nggak paham ini. Ya duduk aja, tetap duduk aja di kursi kayak gini kita. Nah, yang menghadap ke timur kayak mau menghadap ke barat ya nggak ngurus. Ya ini kan musafir. Ya ini contoh ya Pak, contoh. Jadi duduk kayak kursi. Tapi sholat itu kalau kita bisa duduk, caranya ada dua. Boleh duduk kayak gini. Kalau sholat duduk ini boleh kayak gini Pak Jupri. Ya sholat duduk ini boleh kayak gini. Seperti duduk tahiyat awal. Boleh juga silo kayak gini. Nah, di dalam hadis begitu, bersila namanya nih. Jadi kalau ruku Allahu Akbar, ini agak-agaknya. Nanti kalau sujud Allahu Akbar, kita agak rendah ya. Ini kalau duduk. Begitu juga kalau kayak gini. Ruku Allahu Akbar. Kalau sujud Allahu Akbar gitu ya. Sujud ada. Memang bisa sujud langsung ya. Kalau memang bisa sujud langsung tambah bagus. Iya. Enggak. Saat sujudnya Enggak. Ya, tegas itu. Ya. Kalau nggak bisa juga kayak gini, ya udah ambil kursi, ya koyok saya ini ya, Abah Tamim ya, ya udah pakai dulu, nggak usah. Jadi duduk itu boleh seperti ini, nggak bisa seperti ini karena lutut kemengkap, ya pakai kursi kayak gitu, nggak mengurangi, nggak kurang nilai sholatnya, orang sakit kayak gak dikurangi. Ya itu ingat Pak Andang saya. Pak Andang almarhum ya, iya. Jangan duduk. Tapi sujud. Kalau mungkin langsung sujud kayak gini Pak Bato, mungkin agak berat di belakang jadi kayak gini. Tentu kata biasanya, mohon maaf nih asam urat kumat Pak, waduh dudu sampai nggak pernah kena asam urat. Kalau asam urat kumat itu aku kadang-kadang naik tahiyat kayak gini ya, gak ngurus kayak gini. Mau diapakan sakit ini? Asam urat itu Pak disentuh sarung saja sakit loh Pak Win, kalau bengkak ini kena sentuh sarung. Iya. Artinya ya itu loh Pak. Silakan. Sholat itu kalau ya Bapak pakai kursi terus yang lonjor gini, itu katanya pahalanya kurang. Apakah betul? Kalau apa? Pahalanya sholatnya itu loh katanya kurang. Ya kalau sehat iya. Kurang. Ya. Kalau sholat sunat itu, kalau sholat wajib harus berdiri, tidak bisa duduk. Kalau mampu. Tapi kalau sholat sunat boleh duduk. Bagi yang sehat. Ya. Masalah sholat sunat qobliyah dia boleh kita kayak gini atau kayak gini boleh. Umpamanya lagi pas males gitu ya, capek apa gitu boleh sholat duduk. Tapi ya itu tadi tekor. Bagi yang sehat. Nah bapak-bapak sekalian, karena sholat wajib kita ini mungkin banyak tekornya kan nggak tahu mungkin kita lagi sholat mikirin macam-macam, mestinya kita itu fokus zikir kepada Allah tuh sholat, tapi ini kita sholat ingat sandal, ingat istri, ingat makanan, kan tekor juga itu. Supaya tekornya tadi ketutup itu, maka jangan malas sholat sunat. Di sini nanti kuncinya. Besok kata Nabi, yang pertama kali besok di akhirat diperiksa oleh Allah itu sholat wajibnya, sholat fardunya. Setelah diperiksa oleh malaikat melapor, ya Allah, ini hambamu si fulan ini sholatnya bolong-bolong ini. Ini sholat juga ini banyak nggak benernya nih kalau sholat ini. Lain yang dipikir dan diingat, gimana caranya? Allah berfirman, wahai malaikatku, periksa sholat sunatnya si fulan itu. Mungkin banyak sholat sunat rawatibnya, mungkin banyak sholat sunat nawafilnya. Ya, sholat sunat itu ada dua ya. Ya. Sholat sunat itu sholat sunat
Ya. Ada namanya rawatib, ada nawafil. Apa bedanya nih ya? Sholat sunat rawatib ini sholat yang ikut kepada sholat wajib. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah duhur. Itu yang muakkad. Kalau mau diambil semua 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, itu yang muakkad. 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar boleh. Ya. Ya. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sebelum enggak masuk ya. 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat atau 4 rakaat sudah isya. Sebelum isya itu bukan sunat rawatib. Jadi kalau kita sholat sunat sebelum isya itu bukan rawatib, itu namanya masuk mutlak. Ya, gitu ya. Sholat subuh 2 rakaat, sesudah sholat subuh enggak boleh. Sesudah sholat subuh dan sholat asar itu tidak boleh sholat sunat. Ini namanya rawatib. Jadi jumlahnya berapa itu Pak? Kalau di jumlah mungkin kurang lebih 10. Sholat sunat nawafil ini, ya contohnya apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, sholat duha, masuk di sini semua. Dan masing-masing sholat itu ada keistimewaannya sendiri. Semuanya ini baik rawatib maupun nawafil besok di akhirat kalau yang sholat wajibnya ada kekurangannya diambil oleh Allah di sini pahalanya untuk nutupi. Ya, ibarat baju kita sobek di sini, ada sakunya bisa diambil untuk nambal begitulah. Nah, yang repot itu Pak Iman, sholat sunat tapi enggak sholat wajib. Oh no, Pak Widodo yang kayak gini ada. Contohnya bulan Ramadan, sholat taraweh, ikut yang 8 tapi nggak sholat wajib. Ya ini yang nggak bener. Iya, saya kayak nggak ngertinya itu loh Pak, saya nggak ngertinya. Iya. Jadi bapak-bapak jangan meremehkan sholat sunat. Kita kadang-kadang kalau males, ngantuk, capek nggak sholat, jangan. Kita nggak ngerti sholat wajib kita ini mungkin banyak kekurangannya, mungkin gerakannya betul, tapi mungkin hatinya terbang kemana-mana, banyak kekurangannya. Sehingga nanti dari amal-amal yang sunnah-sunnah ini diambilkan. Begitu juga puasa Ramadan kita itu kalau banyak, mungkin berpuasa sambil ngerasani, berpuasa sambil bujuk, itu kan mengurangi. Nanti untuk sempurnanya diambil dari pahala puasa sunnatnya. 6 hari sesudah ya sudah Syawal, puasa Senin, Kamis. Syukur-syukur kalau bisa kayak Abah Woto. Abah Woto ini sehari puasa Daud. Makanya sehat. Satu-satunya jamaah di sini nggak tahu sakit Abah Woto saya lihat. Mudah-mudahan seterusnya Abah Woto ya. Ya. Manfaat puasa. Ya seperti itu. Cukup? Silakan ya. Sunnah tahiyatul masjid dengan rawatib itu kalau misalnya sudah mepet, tidak sholat rawatib, tidak sholat sunnah, iya. Tahiyatul masjid. Ya mepet waktunya. Iya. Boleh digabung. Nah ini kita ini mau kan dianjurkan kata Nabi kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat sunat rawatib ya. Sebelum sholat tahiyat masjid. Padahal sebelum mepet ini waktunya sudah ini. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid sendiri, nanti sholat qobliyah sendiri, nanti ketinggalan waktunya. Boleh kita niat gini ya, saya niat sholat tahiyat masjid dan qobliyah duhur misalnya, boleh double ya, boleh. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Rakaatnya tetap. Ya kayak sholat jamak tadi itu sholat jamak isya sama maghrib sama isya di jamak tok kayak gitu boleh seperti itu. Saya sering begitu Pak Oto. Kalau sudah mepet waktunya ya, supaya jangan kehilangan pahala. Saya sholat 2 sholat tapi niatnya 1. Saya niat sholat tahiyat masjid plus sunat qobliyah gitu seperti itu. Boleh. Nek waktunya mepet, tapi nek waktunya luas enaknya sendiri-sendiri. Ya. Cukup waktunya. Baik Bapak sekalian. Ini nanti masalah sholat sunat mungkin 1 kali pertemuan lagi nanti kita gambarkan ya. Tentang padilah-padilahnya itu sudah banyak diterangkan
melalui kajian-kajian ba'da subuh biasanya Pak Oto ya, hadis-hadis fadilah fadailul amal itu banyak. Ya. Ini saya hanya menggambarkan secara garis besarnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, memang persoalan sholat ini nggak ada habisnya Pak ya, karena memang terlalu luas pembahasannya. Maka cara kita itu jangan bosan-bosan bertanya, kalau ada yang kurang jelas tanya ya, atau kita juga jangan banyak mendengar, banyak membaca, banyak bertanya. Insya Allah nanti ilmu kita itu bertambah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan bapak-bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.